Nah, jadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan memperkenalkan perangkat keras komputer terlebih dahulu ya. Nah, jadi boleh di next. Nah, di sini nih kita jadi akan berkenalan nih sama semua perangkat-perangkat keras yang bisa dipakai untuk menyusun komputer. Nah, nanti setelah perangkat kelas itu kita bakal belajar untuk merakit komputer. Nah, gimana nih teman-teman udah pada siap kan kenalan? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Ibu. Nah, pada siap ya. Boleh dilanjut Teh Ananda. Nah, yang pertama ini namanya nama perangkatnya itu motherboard. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih fungsi motherboard itu apa? Ya, boleh Tiara. Saya suka keingetnya dia itu disebutnya ibunya komputer, Bu. Karena hampir semua komponen komputer itu ditaruh di si motherboard ini. Nah, iya benar ya. Jadi kayak motherboard ini eh kayak apa ya? Kayak fondasinya gitu ya. Bukan fondasi juga sih. Tapi kayak nanti tuh bakalan ada lagi komponen-komponen kecil komputer yang bakalan digabungin di situ ya. Nah, nanti di sini tuh di motherboard bisa dipakai buat eh, ada prosesor ditaruh di sini, RAM. Jadi kayak selayaknya seorang ibu yang lagi mengayomi anaknya gitu ya, teman-teman. Makanya kenapa disebut motherboard. Nah, motherboard ini fungsinya itu untuk mentransfer data-data yang ada di komputer ke komponen-komponen yang tersimpan di situnya gitu. Jadi fungsinya itu sebagai apa ya kayak alat penghubung antara komponen-komponen komputernya gitu. Jadi disatuin di motherboard itu kan. Nah, boleh selanjutnya. Nah, buat yang ini namanya prosesor ya, teman-teman. Coba, kalau buat prosesor ini ada yang tahu gak sih fungsinya buat apa? Nah, gak ada yang jawab nih. Coba, gimana kalau Angelin? Angelin tahu nggak sih prosesor itu fungsinya untuk apa? Maaf, Ibu, saya kurang tahu prosesor itu fungsinya untuk apa. Nah, nggak apa-apa ya Angelin, kalau nggak tahu juga karena kita masih belajar bareng-bareng. Nah, coba kalau temennya yang lain ada yang tahu nggak? Coba Ibu mau dengar suaranya Salma. Iya, Bu. Jadi kalau profesor ini biasanya yang suka disebut sebagai otaknya komputer, bukan? Nah, iya betul ya. Hebat banget nih Salma. Jadi bener nih teman-teman, kalau prosesor itu biasanya suka disebut sebagai otaknya komputer. Nah, kenapa prosesor ini disebut sebagai otaknya komputer? Karena biasanya si prosesor ini berfungsi untuk menjalankan suatu proses informasi yang ada di komputer. Jadi dia tuh yang ngatur-ngaturnya gitu. Nantinya kayak gimana ya berjalannya proses informasi yang ada di komputer. Nah, boleh Teh Nanda selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini namanya RAM. Ada yang tahu gak sih kembarannya RAM itu apa? Nah, mungkin belum ada yang kenal nih ya. Jadi, kembarannya RAM itu ada ROM. Terus, ada yang tahu gak sih perbedaannya apa antara RAM sama ROM ini? Iya, boleh Angelin. Kalau RAM itu kan random access memory ya, Bu. Terus
ROM itu read only memory. Nah, biasanya RAM itu memori jangka pendek, tapi kalau RAM itu memori jangka panjang komputer bukan. Nah, iya benar banget nih. Angelin hebat. Nah, jadi kalau untuk ROM ini itu disebut sebagai memori jangka pendeknya komputer ya. Jadi maksudnya itu semua data-data yang tersimpan di komputer tapi hanya jadi bisa tersimpan itu di RAM. Tapi tersimpannya itu hanya kalau komputernya itu lagi hidup. Nah, kalau misalnya komputernya mati nih, nanti si data-data yang disimpan di RAM ini bakalan ikut hilang. Nah, kalau ROM itu kebalikannya dari RAM. Jadi kalau ROM itu meskipun komputer yang kita gunakan itu dimatikan, itu data-data yang disimpan di ROM nggak bakalan hilang ya teman-teman. Makanya disebutnya memori jangka panjangnya dari komputer. Nah, selanjutnya boleh Teh Ananda? Oke, nih yang selanjutnya ini ada optical drive. Nah, perangkat ini berfungsi untuk membaca data-data yang ada di kaset ya buat dipindahin buat diproses di komputer. Nah, siapa nih yang punya kaset-kaset nih, yang punya CD-CD? Mungkin ada CD film atau CD apa? Ada yang masih suka pakai CD gak? Atau DVD? Dulu Bu, sekarang udah Oh, enggak. oh Angelin ya, dulu suka pakai. Iya, nah itu tuh pakainya perangkat komputer yang dinamakan optical drive ya. Nah, ya tuh benar kata Angelin tuh kalau sekarang udah jarang. Nah, ya udah kita lanjut aja mungkin boleh Teh Ananda. Nah, yang selanjutnya ini ada VGA card. VGA card ini kepanjangan dari Video Graphic Array. Nah, VGA card ini dikenal sebagai kartu video atau tampilan atau adaptor grafis. Nah, jadi fungsinya ini untuk menghasilkan gambar grafik gitu ya ke tampilan komputer. Jadi yang membantu biar grafis-grafis yang ditayangkan di monitor itu keluar gitu ya. Nah, ini tuh bentuknya mirip sama apa coba? Ada yang tahu gak? Nah, mungkin belum ada yang kenal nih ya. Jadi, VGA ini tuh kalau kita lihat di gambar yang ini, mirip sama bentuknya kipas yang ada di CPU. Tapi, biasanya VGA ini macam-macam. Ada yang bentuknya kayak gini, ada yang kipasnya satu, atau ada yang nggak punya kipas sama sekali. Nah, kipas yang di sini itu terpisah karena VGA itu kan kalau itu kipas nanti kita jelasin nanti ya. Jadi kalau kipas yang di VGA itu biasanya berguna untuk mendinginkan yang di bagian VGA-nya itu sendiri. Jadi khusus gitu karena suka panas juga. Nah, boleh nih selanjutnya Teh Ananda. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke kipas angin atau fan. Nah, untuk fan yang ini bentuknya beda ya dari yang VGA tadi. Kalau yang VGA itu kan yang ibu kasih contoh itu ada dua kipasnya. Nah, kalau ini cuma ada satu. Nah, kalau kipas yang ini biasanya ditaruh di atas prosesor, di atasnya otak komputer nih. Jadi, kalau misalnya prosesor udah terlalu banyak mengolah data informasi, biasanya kan akan panas nih ya, sama kayak otak manusia kalau terlalu sering dipakai tuh bisa ngebul tuh. Nah, jadi butuh pendinginan nih ya. Jadi untuk mengatur suhu di komputer ini. Nah, boleh selanjutnya Teh Ananda? Nah, yang selanjutnya ini ada sound card. Nah, tuh kelihatan kan ya colokannya itu warna-warni. Nah, teman-teman ini tuh sama kayak yang ada di TV ya. Biasanya tuh ada kayak kabel-kabel warna-warninya gitu. Terus kita pasangnya di colokan yang sesuai warnanya. Nah,
sound card ini berfungsi untuk menghantarkan suara gitu. Jadi nanti ini bakalan nyambung sama speaker. Nah, jadi ini fungsinya buat kayak dari komputer gitu, biar suaranya keluar ke speaker gitu ya, teman-teman. Nah, boleh yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini mah udah pada gak asing ya. Udah sering banget dilihat. Nah, ini tuh ada keyboard. Nah, keyboard ini berfungsi untuk salah satu perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan tulisan mungkin ya gitu. Ya, jadi kalau kita mau tulis-tulis sesuatu gitu di komputernya, kita bisa ketik di keyboard. Nah, boleh selanjutnya Teh Ananda? Nah, yang selanjutnya ini ada mouse ya. Pasti udah gak asing juga nih kalau sama mouse. Kenapa coba disebutnya mouse? Ada yang tahu gak teman-teman? Gak ada yang tahu nih ya. Nah, mouse itu kan kalau bahasa Indonesianya artinya itu tikus ya. Jadi ini tuh kalau kata orang-orang tuh mirip tikus tuh bentuknya. Bener gak sih mirip tikus kalau kata teman-teman? Nah, jadi ini tuh mouse berfungsi sebagai penggerak kursor ya. Jadi kalau misalnya kita mau milih sesuatu gitu di komputer kita, di layar komputer kita, kita bisa pakai mouse itu untuk untuk memilihnya gitulah ya. Nah, boleh yang selanjutnya. Tananda. Nah, yang terakhir ini ada monitor nih, teman-teman. Yang punya komputer pasti punya monitor. Ya, mas aja ya, kita punya komputer nih, cuma punya CPU-nya aja, nggak punya monitor. Nah, jadi monitor ini fungsinya untuk menampilkan gambar ya, gitu. Jadi, kayak misalnya informasi-informasi yang ada atau apa pekerjaan kita itu bisa keluar lewat monitor. Nah, kita lihatnya lewat monitor ya. Ya, mungkin segitu materi dari Ibu. Boleh kita lanjut ke sesi tanya jawab.